Kapok mendukung Anies Baswedan, kini PKS sangat berharap dikunjungi Prabowo Subianto sebagaimana dikunjungi Nasdem dan PKB. Ya, itulah keinginan PKS. Namun demikian sampai sekarang belum ada pertemuan Prabowo untuk menemui PKS. Mungkin banyak yang tidak setuju. Kebersamaan Nasdem dan PKB didatangi. Malah pengen didatengin Pak Prabowo. Ya, sekarang ya. Iya. Pengen masuk dalam kabinet Indonesia Emas. Iya dong, biar dapat menteri. Kemarin katanya koalisi perubahan. Koalisi Kok perubahan. Berubah haluan. Iya. Oh iya, lupa namanya juga perubahan. Rubah-rubah Kalau ya. udah kalah, berubah haluan deh supaya dapat jatah kursi. Iya dong. Gitu kan. Hidup perubahan dari oposisi berubah jadi koalisi. Iya. Ups. Anies ajak bertemu Prabowo untuk berdiskusi soal bangsa. Ya, otomatis dicibir oleh pendukung Prabowo Subianto karena sebelumnya Anies begitu sangat menghina Prabowo Subianto dengan memberi nilai 11 dari 100 ya. Betul apa? Pak Anies mau ngajak diskusi masalah bangsa. Aduh. Bangsa apa? Duh, malunya. Abah ya. Iya, Abah cari muka lah kemarin. Muka angkuhnya. Angka 11 dari antara 100. Iya. Sombongnya si Abah. Sekarang sok merapat sama Pak Prabowo. Iya, sekarang ngemis-ngemis segitu ya. Iya. Kalau sombong. Jangan sekarang menjilat. Iya dong. Sok mau diskusi ribet. Ribet malah ya. ngawur. Diskusi kau itu. Iya. Cari muka biar dapat kursi. Tuh di kursi di rumahku banyak itu. Banyak di rumah, banyak kursi ya. Kalau emang Pak Prabowo ngasih kursi ke Pak Anies, Pak Abah. Aduh, kecewanya lah. Kecewa ya. 02. Tolong ya Pak Prabowo, jangan dikasih jabatan, jangan diajak gabung di kabinet. Jangan diajak gabung begitu sama ya. Si Abah, bakalan ribet. Ribet. Mau Bapak ribet lagi kayak kemarin debat aja kan udah pusing. Iya. Menghadapin dua itu. Ini ngajak gabung lagi. Aduh. Tambah pusing ya. Gabung Pak, si Abah itu ribet. Nanti banyak dia nggak setuju. Memutarkan balik fakta. Iya betul. Si Abah, ya. Tolong Pak Prabowo. Jangan dikasih gabung ke kabinet. Jangan dikasih gabung ke kabinet ya. Nanti Pak susah. Dia tuh bahkan pindah ke Aceh. Dia cocoknya jadi presiden di Aceh. Oh, ya, banyak Aceh di ya. sana. Dia itu katanya orang Aceh itu orang terpintar. Oh, pintar Kalau gitu ya. Aceh dia kami dukung. Ya Pak Prabowo, tolong ya. Kabarnya Anies siap bertemu Prabowo ya, bila diajak ya, berdiskusi masalah bangsa. Bila diajak. Bila diajak bergabung itu. Dan pertanyaannya apakah Pak Prabowo mau? Apakah mau? Ya enggak. Apakah Gibran mau? Iya. Nah, karena tahu sendiri kan. Terus bagaimana dengan para pendukungnya? Apa enggak teriak? Teriak dong. Coba. Silakan komen. Siap bertemu dengan Prabowo. Kita teman berdemokrasi. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku siap untuk bertemu dan berdiskusi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Usai gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukannya ditolak Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila datang waktunya, tentu kita siap berdiskusi, bertukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan ini sebagai kontestasi yang enggak ada ujungnya. Ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ujungnya. Oh, ujungnya MK gitu ya. Abah nggak takut anak-anak Abah kecewa kepada Abah? Ayo Abah. Mereka kan sudah kepalang menyebut bahwa Abah itu tidak butuh jabatan. Tidak butuh jabatan. Nih, kata-kata anak Abah. Kami bangga di jalan perubahan. Kami siap oposisi bersama Abah Anies Baswedan. Ngeri loh Bah, kalau misalnya ngeri loh Bah. Abah.
Nanti dibahasnya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke Anies depan. kok kayak gini. Dia Pengkhianat. tidak setia kepada pendukungnya. Pengkhianat Pendukungnya pengen di pendukungnya. jalan oposisi. Abahnya malah mendekati pemerintah, mendekati presiden. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan nanti jangan bahas-bahas soal menteri ya. Itulah pendukung Prabowo Gibran yang begitu keberatan sekali apabila Prabowo mau menerima PKS dan juga Anies Baswedan. Aduh. Ya begitulah nasibnya orang sombong seperti Anies Baswedan yang ya dirasa terlalu sempurna di dalam menjadi warga negara Indonesia ini, sehingga banyak warga masyarakat yang tidak menyukai kepada Anies Baswedan dibuktikan hanya dengan 24% saja di dalam Pilpres kemarin. PKS berharap sebagaimana Partai Nasdem dan PKB didatangi Capres terpilih Prabowo Subianto, ya tentunya ya inginlah berharap untuk masuk dalam kabinet untuk bisa mendapatkan kursi jatah menteri. Mengundang besok halal bihalal. Itu mungkin mukadimah untuk kita dialog, untuk ngobrol Dialog banyak, begitu kita ya. berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir, Bisa hadir dan partai-partai gitu ya. yang lain juga berhadir, dan sepaling tidak Sohibul Bait PKB di sini berhadir, jangan lupa. PKB Jadi diharapkan kita hadir ya. kumpul saja dulu di PKS esok, di suasana yang kecil tapi mungkin romantis lah ya. Ya. Jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya. Ya. Yang jelas bahwa PKS ini saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Siap bergabung mau di ya. dalam, mau di luar, mau di dalam, tugaskan keluar, Di dalam. dari luar ditugaskan ke dalam. Kita siap. Sudah 10 tahun Tidak permasalahan suasana nggak dapat dialognya kursi aja ya. nanti, ya. Kita tunggu saja berapa hari ini, moga-moga kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Karpet Kita merah akan sambut. begitu. Itulah pendukung atau sekjen PKS yang sangat berharap begitu ya. Ya, PKS menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi menterinya Prabowo Subianto. Namun demikian kelihatannya ya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ya sampai sekarang belum membuka sinyal untuk menggandeng PKS dan juga kepada Anies Baswedan. Kita siap begitu ya. menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, Iya. baik dan profesional untuk berkontribusi. Oh gitu. Maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Iya. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi. Iya. Mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Ya itulah harapan Kita daripada ya PKS yang sangat berharap bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan sangat berharap dan menyiapkan menteri-menterinya tidak tahu malu saja ya, teriak-teriak pemilu curang, gugatan ke MK memberi nilai 11 dari 100, taunya ngarepin jadi menterinya. Aduh, tak tahu malu ini orang. PKS yang ingin bergabung ke Prabowo Gibran demikian juga dengan Anies Baswedan, namun demikian mendapatkan tentangan keras dari Partai Gelora. Ya, partai pecahan PKS ini sangat menolak tegas atas keinginan daripada PKS bergabung dengan Prabowo Pilpres Gibran. baru aja usai, tapi keriuhannya belum juga selesai. Belum Dan selesai. kali ini ada Partai Gelora versus PKS. Yang kali ini seru dibahas dari dua partai ini adalah di mana Partai Gelora tegas menolak PKS gabung koalisi Prabowo. Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq menyebut apabila PKS gabung koalisi Indonesia Maju akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo Gibran. Pasti begitu. Menurutnya sikap elit dan akar rumputnya sangat berbeda. Mahfud juga menjelaskan pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif kepada Prabowo Gibran dan hal tersebut dilakukan secara masif terhadap Prabowo Gibran dan juga Presiden Joko Widodo. Betul. Dan serangan itu pun dibungkus
dengan narasi ideologi. By the way, gimana nih pendukung 02? Setuju nggak? Ayo enggak oleh Partai Gelora, yaitu menolak PKS gabung koalisi Prabowo. Soalnya kayaknya PKS tuh berharap banget diajak gabung koalisinya Prabowo. Iya betul. Gimana betul. guys menurut kalian? Kira-kira setuju nggak kalau PKS gabung ke koalisi Indonesia Maju Prabowo? Enggak gitu dong. Kan? Kalau gue pribadi sih entar dulu aja kali ya. Lebih baik Pak Prabowo sama Mas Gibran mengutamakan partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju yang berjuang habis-habisan di Pilpres kemarin. Kalau pendatang baru ntar aja dulu kali ya. Warga begitu sangat geram kepada PKS ataupun juga dengan pribadi Anies yang sudah begitu getol menyerang Prabowo Gibran, namun sekarang berharap menjadi menterinya. Tak tahu malu ini Abah. Tak hanya Partai Gelora yang menolak PKS ataupun Anies Baswedan, namun demikian warga masyarakat begitu sangat marah sekali apabila Prabowo menerima Anies Baswedan. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Iya. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies kecuali Baswedan. Anies Baswedan. Pokoknya efek ora debat. Iya. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampai. Waduh. Ingatlah Pak perjuangan kami, ingatlah pendukungmu. Perjuangan kami gitu ya. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. No debat. Oleh pugoi. Sejauh ini PKB sudah ketahuan dapat menteri di koalisi. Enggak PKB berkoalisi sejak dulu kan nggak pernah bicara soal PKB. Oh, PKB ya. Kita tunggu aja nanti Pak Prabowo dilantik, beliau yang punya prerogatif, Pak Prabowo yang akan membantu. Artinya Pak Rafi Jazil berarti tadi dengan pernyataannya Caimin biar nggak ketahuan golkar, berarti artinya PKB melihat bahwa tidak mungkin akan mengusung barisan Khofifah ya. Akan punya jagoan sendiri artinya gitu loh. Iya memang seperti itu Pak Rana. Ya, PKB tidak mau komentar terkait ditolaknya PKS oleh Gelora apabila bergabung dengan Prabowo Subianto. Ya iyalah, karena kan mereka satu koalisi, jadi ya nggak enak kalau mengomentari. Segera kabar hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.